Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 15 Januari tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Kebenaran. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu, dan mempersiapkan diri kami bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di pagi ini dengan judul Kebenaran. Dan ayat firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Sekali lagi, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih tidak bersukacita karena kejahatan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Dia yang hatinya dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan keadilan atas kesalahan dan kelemahan orang lain. Tetapi ketika kebenaran menang, ketika awan yang menudungi orang lain disingkirkan, atau ketika dosa diakui, kesalahan diperbaiki, dia bersukacita. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Firman Allah kebenaran adalah saluran dengan mana Tuhan menyatakan roh dan kasih-Nya. Penurutan kepada sabda itu menghasilkan buah dari mutu yang dituntut, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih ini dilahirkan dari surga dan memimpin kepada motif yang tinggi dan perbuatan yang tidak mementingkan diri. Kasih tidak pernah bersukacita ketika orang lain salah. Kasih bersukacita oleh kebaikan, selalu lambat untuk mengekspos, selalu lebih mudah mempercayai yang terbaik. Jadi ada orang katakan begini, ada manusia yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Jadi luar biasa. Apakah kita begitu? Apakah saya begitu? Apakah saudara-saudara begitu? Senang lihat orang susah, susah melihat orang senang. Realita dalam hidup kita suka kalau kita lihat apalagi musuh kita, dia susah hidupnya. Bahkan mungkin jatuh ke dalam banyak atau berbagai masalah. Saya sebagai pendeta, di kalangan kita pendeta, ya kadang-kadang ada hati teman-teman, hati saya yang merasa senang kalau dia itu tidak dihargai. Nah, ini yang harus kita rubah dari diri kita. Kalau kita adalah murid Yesus, kalau kita adalah pengikut Yesus yang setia, ini yang perlu kita rubah dari dalam hidup kita. Memang mencari orang jujur di dunia ini sulit. Mungkin 1-2 kita temukan. Tetapi kalau itu sulit, berarti kita tidak temui dalam diri kita. Maka ini panggilan kepada kita. Ayat kita hari ini, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jadi kalau ketidakadilan atau ketidakadilan itu adalah perbuatan kejahatan. Bukan masalah dia buat jahat. Saya tidak senang. Tapi yang saya tidak senang adalah dia menginjak-injak kebenaran. Bukan soal ketidakadilan. Banyak hal yang kita temui dalam hidup kita. Dan kita menganggap itu sepele. Hal kecil dan itu biasa-biasa saja. Apalagi pemimpin kita yang mencontohkan itu. Oh, walaupun itu salah, tapi karena itu pemimpin yang contohkan, kita merasa seakan itu salah itu benar. Nah,
Sekarang ini kemampuan untuk melihat salah dan benar itu perlu untuk kita miliki dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan hal-hal yang kecil, yang sepele. Contoh misalnya, ada teman kita yang menelpon kita sementara mandi, ya. Mungkin kita sementara mau menuju ke kamar mandi misalnya. Lalu teman kita menelpon. Lalu dia tanya, "So di mana kawan?" Lalu kemudian kita dengan gampang mengatakan, "Oh sudah di jalan, OTW, OTW." Padahal dia OTW tapi OTW ke kamar mandi. Nah, ini hal-hal yang sepele, yang hal-hal kecil mungkin kita anggap itu biasa. Kita akan terbiasa untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Terima kasih pekabaran pagi ini, kiranya dapat menguatkan kita semua. Mari kita lebih hari lebih setia dekat kepada Tuhan. Kita akan akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran firman Tuhan yang begitu indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami semua, menuntun kami untuk hidup lebih setia, lebih tunjukkan kebenaran hal-hal sekecil apapun. Biarlah itu dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Berkati kami hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Perjalanan, kami mengadakan perjalanan kemana saja. Tuhan lindungi, jaga, pelihara. Sampai pada akhirnya Tuhan, hari ini kami boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita, dan tiba malam hari kami boleh tetap bersyukur kepadamu. Segala perkara dalam hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.